Selamat datang di Deep Dive kali ini. Anda udah menyodorkan nih setumpuk data keuangan sama analisis soal PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP ya untuk paruh pertama 2025. Yuk, Misi kita udah jelas. Kita mau bedah kondisi real perusahaan ini, terus apa sih dampaknya buat Anda? Langsung aja kita terjun ya. Soalnya situasinya terus terang aja nih, genting. genting banget betul. Inti masalahnya gini, secara buku, WSBP ini udah bangkrut sebetulnya. Ekuitasnya negatif IDR 1,76 triliun. Negatif ya? Ya, negatif. Ini bukan cuma angka aja loh, ini artinya nilai perusahaannya udah habis, bahkan kurang buat nutupin klaim kreditor. Ditambah lagi mereka ini terus bakar uang dari operasi, minus IDR 158,5 miliar cuma dalam 6 bulan. 6 bulan udah segitu ya? Iya, satu-satunya pegangan mereka sekarang ya proses restrukturisasi utang yang lumayan kompleks sih. Oke. Mari kita dalami. Berarti bukan cuma soal utang yang gede banget itu ya, yang IDR 5,05 triliun, tapi operasionalnya sendiri emang udah bocor. Terus gimana sama kemampuan bayar jangka pendeknya? Likuiditasnya? Tepat sekali. Laba kotornya emang ada sih, IDR 131,5 miliar, tapi biaya operasionalnya aja udah IDR 238,8 miliar. Lebih besar ya? Iya, jadi sebelum bayar bunga pun, itu udah rugi usyasa. Nah, kalau ditambah beban bunga IDR 142,8 miliar, wah rugi bersihnya jadi IDR 236,9 miliar. Wow. Likuiditasnya nah ini, kritis banget, rasio lancar cuma 0,46. 0,46. Itu artinya Artinya gini, semua aset lancar mereka, kalau dijual semua gitu ya, cuma bisa nutupin 46% utang jangka pendeknya. Nggak sampai setengahnya. waduh, Arus kas operasi negatif kan, artinya mereka bakar duit tunai terus, kira-kira IDR 26 miliar lah per bulan. per bulan? Iya. Nah, sisa kasnya di akhir periode cuma IDR 49,7 miliar. Jadi landasan pacu mereka itu kurang dari 2 bulan. Kurang dari 2 bulan. Tipis banget itu. Dan kalau nggak salah dengar nih, situasi ini makin parah. Karena hubungan sama induknya, Waskita Karya, WSKT itu kan, Betul. sumber order utama. Tapi induknya sendiri juga lagi sakit parah. Iya, ini nambah lapisan risiko lagi, signifikan banget. Sekitar 70% pendapatan WSBP itu datang dari pihak berelasi. 70%. Banyak ya? Dan 34% dari total pendapatannya itu spesifik dari WSKT. Padahal kan saham WSKT lagi disuspensi, terus ada resiko di listing. Oh iya benar. Ini bahaya banget. Risiko penularan atau contagion risk-nya nyata. Kalau WSKT kenapa-kenapa, WSBP bisa ikut keseret. Parahnya lagi nih, kualitas piutang usahanya jelek. Piutangnya juga. Iya, bayangin aja hampir 8 dari 10 rupiah pendapatan yang dicatat itu diragukan bisa ketagih. Ada IDR 1,63 triliun piutang yang udah dicadangkan, dianggap kemungkinan nggak bakal tertagih. Wow. Jadi pendapatan di kertas aja belum tentu jadi duit beneran ya? Tapi kan pasti ada usaha penyelamatan dong. Kita dengar soal restrukturisasi utang lewat PKPU, terus ada konversi utang vendor jadi saham. Gimana rencana manajemennya? Ya, restrukturisasi via PKPU itu ibaratnya napas buatan lah, yang bikin mereka belum pilot secara hukum. Utang bank di reschedule panjang banget, 17 tahun. 17 tahun? Iya, dan selama itu cuma bayar bunganya, pokoknya nanti belakangan. Utang vendor juga sebagian besar udah dikonversi jadi saham. Katanya sih udah hampir 90% beres. Oke. Manajemen punya rencana pemulihan, ada 4 pilar katanya. Pertama, selesaikan sisa restrukturisasi. Kedua, efisiensi besar-besaran. Ketiga, jual aset yang nggak perlu. Dan keempat, ini paling penting nih, cari kontrak baru dari luar grup. Diversifikasi. Rencananya kedengaran masuk akal sih, tapi seberapa mungkin ini bisa jalan? Terutama yang cari kontrak baru dari luar itu. Kan kondisi keuangan sama reputasinya lagi kayak gini. Berat nggak sih? Nah, tepat sekali. Disitulah resiko eksekusi terbesarnya. Restrukturisasi bank itu kayak nunda bom waktu aja. Utang pokok yang gede banget di masa depan itu tetap ada, nggak hilang. Oke. Diversifikasi pasar itu susah banget. Siapa coba yang mau kasih proyek gede ke perusahaan yang keuangannya lagi rapuh gini, terus bergantul sama induk yang juga bermasalah? Iya juga ya. Mereka harus bisa buktiin dulu, bisa dapat kontrak yang untung ya, bukan cuma proyek bantuan dari grup. Ini pertaruhan gede banget sama kemampuan eksekusi manajemennya.
Jadi gimana pasar melihat semua ini? Peringkat kreditnya kan IDB. Itu udah level junk ya. Betul, junk bond. Sahamnya masuk papan pemantauan khusus. Itu kan kayak daftar perhatian intensif bursa buat saham yang bermasalah gitu kan? Iya, betul. Dan harganya udah anjlok parah banget, lebih dari 97%. Jauh banget sama nada optimis manajemen. Pasar jelas skeptis banget. Valuasi standar kayak PE atau PBV udah nggak relevan lagi kan? Lawang laba sama ekuitasnya negatif. Iya bener. Ini udah masuk kategori distress asset play. Artinya, Anda itu bertaruh sama perusahaan yang sakit parah dengan harapan bisa sembuh total, nilainya meroket. Kayak spekulasi opsi gitu. Oh gitu. Hasilnya cenderung hitam putih. Sukses besar kalau pemulihannya berhasil, atau gagal total, investasi Anda hilang. Jadi gini, buat Anda yang konservatif, pesannya jelas banget. Hindari. Oke. Nah, buat Anda yang toleransi risikonya super tinggi, yang siap kehilangan modal, ini mungkin bisa jadi beli spekulatif, tapi porsinya kecil banget, dan baru boleh setelah ada bukti nyata perbaikan. Bukti nyata kayak apa tuh? Kayak arus kas operasinya positif terus-menerus, restrukturisasinya benar-benar tuntas, ada bukti kontrak dari luar grup yang menguntungkan, terus nasib WSKT udah jelas. Tanpa itu semua, ini mah murni berjudi namanya. Oke. Jadi kesimpulannya WSBP ini posisinya lagi di ujung tanduk ya. Bertahan karena restrukturisasi utang, tapi tantangan bisnis intinya fundamental banget. Dan risiko ngejalanin rencana pemulihannya tinggi banget. Betul. Dan ini mungkin bisa jadi pertanyaan yang lebih dalam ya buat Anda renungkan. Di luar kasus WSBP ini sendiri, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil soal risiko tersembunyi dalam proyek infrastruktur gede yang melibatkan BUMN? Atau soal model bisnis yang terlalu ngandelin utang di Indonesia? Tanda-tanda peringatan dini apa aja yang mungkin sering kelewat sebelum krisis kayak gini meledak? Itu mungkin yang perlu kita pikirkan bareng-bareng.